Anda kembali di Sindo Malam. Pemirsa, duka mendalam mengiringi prosesi pemakaman calon jaksa muda Renanda Ginting yang gugur saat menjalankan tugas negara mengejar buronan korupsi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam prosesi tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada almarhum Renanda Prima Ginting. Ingatna kebanggaan anaknya yang berharap kami. Tangis, haru, dan duka mendalam menyelimuti pemakaman calon jaksa muda Renanda Ginting yang gugur saat menjalankan tugas penegakan hukum. Seusai upacara militer, keluarga melanjutkan dengan prosesi adat pemakaman suku Karo mengiringi jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir dengan iringan doa di Jambur Taras, Jalan Namori, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keluarga besar Adiaksa hadir dan turut mengiringi upacara penyerahan jenazah yang digelar dengan hikmat. Dalam prosesi ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyerahkan tali asih kepada keluarga sebagai bentuk bela sungkawa dan penghargaan terhadap almarhum. Peristiwa ini tentu menjadi duka bagi kita semua karena kita tahu bahwa dalam konteks penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi bahwa ada banyak hal yang harus dikorbankan dan yang bersangkutan almarhum bahkan telah mengorbankan jiwanya, dan ini saya kira menjadi torehan emas bagi institusi Adiaksa yang harus terus diingat dan dikobarkan, khususnya semangatnya agar menjadi pemicu bagi insan Adiaksa dimanapun berada. Diketahui Renanda Prima Ginting baru sebulan bertugas di Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai staf bidang pidana khusus. Semangat dan pengabdiannya terhenti di tengah tugas mengejar buronan kasus penggelapan dana desa. Ia meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Silau, Kisaran Timur. Namun semangat dan namanya akan selalu hidup dalam hati Adiaksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa Nagori Banjarhulu, Kabupaten Simalungun, Kardianto, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi APB Desa. Kardianto merupakan kades yang dikejar calon jaksa di Kejari Simalungun, Renanda Ginting, yang tewas hanyut di sungai. Bah, diambilnya itu satu. Ketengah bola itu. Panghulu atau Kepala Desa Nagori Banjarhulu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kardianto, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa, APB Desa. Ia merupakan kades yang dikejar oleh calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun, Renanda Ginting, yang tewas hanyut terbawa arus Sungai Silau. Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kardianto saat ini tengah ditahan di Kejari Simalungun. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci terkait besaran uang APB Desa yang dikorupsi oleh Kardianto. Sebelumnya, staf pidana khusus Kejari Simalungun yang juga merupakan calon jaksa, Renanda Ginting, hanyut di sungai saat hendak mengamankan Kardianto. Renanda mengejar Kardianto yang menceburkan diri ke Sungai Silau, Kecamatan Kisaran Timur, Rabu lalu. Namun naas, Renanda tenggelam dan hanyut terbawa arus sungai. Seorang warga yang berupaya menolong Renanda juga hanyut terbawa sungai. Kedua korban hanyut akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia 4 km dari lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perkembangan kasus OTT proyek jalan di Sumatera Utara kini menyasar para pejabat dinas PUPR di sejumlah daerah. KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal hingga kantor dinas PUPR setempat. Selain menyita sejumlah dokumen penting, KPK turut serta membawa Kadis PUPR berinisial EH. Usai menggeledah lebih dari 3 jam, petugas KPK keluar dari rumah pribadi Kadis PUPR Mandailing Natal di Jalan Pilar, Panyabungan pada Jumat malam.
Petugas KPK keluar dengan membawa sejumlah dokumen penting dalam 3 koper. Selanjutnya, petugas KPK juga menggeledah kantor Dinas PUPR Mandailing Natal untuk mencari sejumlah bukti dugaan keterlibatan PUPR Madinah dalam OTT proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. KPK juga membawa serta Kadis PUPR Mandailing Natal, EH, namun statusnya belum diketahui apakah masih sebagai saksi atau akan turut dibawa serta ke Gedung Merah Putih Jakarta. Tersiar kabar Kadis PUPR Mandailing Natal terseret dalam kasus OTT proyek jalan di Sumut. Lantaran selama ini salah satu pelaku yakni Direktur PT Dalihan Natolu Group kerap memenangkan proyek di Dinas PUPR Mandailing Natal. Dua senjata api jenis Beretta dan 7 peluru ditemukan KPK saat menggeledah rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Perbakin Medan menyatakan senjata tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Topan juga tercatat sebagai Ketua Perbakin Kota Medan. Seperti inilah penampakan 2 pucuk senjata api dan 7 butir amunisi yang ditemukan di rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. 2 senjata api jenis Beretta ini ditemukan KPK setelah menggeledah rumah Topan Rabu 2 Juli lalu. Selain itu KPK juga menyita 1 pucuk airsoft gun laras panjang beserta 2 pak amunisi. Kepala Humas Perbakin Kota Medan Hanjaya Tiopan mengatakan senjata api tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Kepemilikan senjata api juga resmi diatur Mabes Polri. Senjata yang ditemukan di kediaman itu sudah dikoordinasi. Saya sudah koordinasi dengan Intercam. Itu adalah senjata bela diri. Yang mana ranahnya itu adalah yang mau izin itu adalah Pak Intercam Mabes Polri. Beliau ini masih aktif sebagai Ketua Harian Perbakin Kota, Ketua Harian Perbakin Kota Medan. Sebelumnya KPK menggeledah rumah mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting terkait kasus OTT di Kabupaten Mandailing Natal dalam kasus proyek pembangunan jalan. KPK terpaksa membongkar paksa rumah Topan lantaran gerbang dan pintu rumah mantan PLT Sekda Kota Medan itu terkunci. Selain menemukan 2 pucuk senjata api dalam penggeledahan dan lokasi selama 7 jam, KPK juga menyita uang 2,8 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Jaksa menyebut hal yang memberatkan Tom karena Tom merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Jaksa menuntut mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara. Tom juga diwajibkan membayar denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Mantan tim sukses Capres Anies Baswedan ini dinilai terbukti memperkaya orang lain dan korporasi dalam kasus korupsi impor gula, sehingga negara dirugikan hingga 578 miliar rupiah. Menurut jaksa, hal yang memberatkan Tom adalah karena Tom merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, Tom Lembong menilai tuntutan jaksa mengabaikan fakta-fakta persidangan. Kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi
Saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang, tapi satu pun saya tidak temukan. Nah, hanya Tom Lembong, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus, dituntut 4 tahun penjara dalam perkara yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.